Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Richa Melan Saputri, Stambuk D1 A1 19090. Saya dari kelas C Agribisnis dan rekan saya atas nama Edi Saputra. Baiklah, langsung saja saya akan memulainya. Adapun materi yang saya bawakan yaitu ekonomi maritim, mengenai 1. Zona ekonomi eksklusif atau ZI dalam keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. 2. Sumber daya migas dan mineral dalam ekonomi maritim di Indonesia. 3. Pariwisata bahari dalam ekonomi maritim di Indonesia. 1. Zona ekonomi eksklusif atau ZI dalam keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Zona ekonomi eksklusif juga mempunyai jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas luar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut di wilayah Indonesia. Konsep dari ZI juga muncul dari kebutuhan yang mendesak, sementara akses sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas yurisdiksi negara pantai atau lautnya. Sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS 3, namun dalam pengembangannya tidak begitu maksimal karena keterbatasannya sumber daya manusia, infrastruktur, dan iptek yang dianggap sebagai faktor utama, sehingga dengan mudahnya negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia masuk wilayah kedaulatan negara secara bebas. Berbicara tentang sumber daya manusia, infrastruktur, dan iptek yang ada harus dikembangkan dan dibuat lebih efektif dengan master plan jangka panjang yang jelas. Indonesia harus bisa berkonsolidasi dari dalam agar kuat menghadapi serangan dari luar dan bisa terus mempertahankan kedaulatan NKRI. Menggunakan teknologi yang maju dan canggih dan data satelit yang bisa diakses akan dapat memudahkan penentuan batas-batas yang akurat. Pemanfaatan teknologi komunikasi lainnya juga dapat memonitor penggolongan ZI secara real time. Indonesia harus berkomitmen dalam pengembangan kelautan yang merupakan bagian penting dalam pembangunan negara secara keseluruhan. Komitmen berinvestasi tidak hanya diartikan dalam pengelokasian dana, tetapi juga dalam peningkatan dan perbaikan sumber daya manusia dan infrastruktur didukung iptek yang maju serta dari segi peraturan perundang-undangan dan penetapan garis batas yang jelas. Faktor terakhir tersebut amat penting agar penetapan garis batas ZI tidak hanya diterima sepihak, tetapi juga diakui secara internasional. Iptek yang ada sekarang akan dapat membantu melakukan hal itu dengan akurat dan dapat memudahkan komunikasi antar negara menjadi lebih mudah dan cepat. 2. Sumber daya migas dan mineral. Laut selain menjadi sumber pangan juga mengandung beraneka sumber daya energi. Kini para ahli menaruh perhatian terhadap laut sebagai upaya mencari jawaban terhadap tantangan kekurangan energi di masa mendatang. Hasil penelitian Richardson pada tahun 2008 menunjukkan bahwa sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi berasal dari kawasan pesisir dan laut. Dari 60 cengkungan yang potensial mengandung migas, 40 cengkungan terdapat di lepas pantai, di pesisir, dan hanya 6 di daratan. Potensi cadangan minyak buminya 11,3 miliar barel dan gas 101,7 triliun kaki kubik. Belum lama ini ditemukan jenis energi baru pengganti BBM berupa gas hidrat dan biogenik di lepas pantai barat Sumatera Selatan.
Jawa Barat bagian utara, Selat Makassar, dengan potensi melebihi seluruh potensi migas. Dari hasil penelitian BPPT tahun 1998, dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam alam Indonesia, sekitar 70% atau sekitar 40 cekungan terdapat di laut. Dari 40 cekungan itu, 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 baru diteliti sebagian, sedangkan 29 belum terjamah. Diperkirakan ke-40 cekungan itu berpotensi menghasilkan 106,2 miliar barel setara minyak. Namun baru 16,7 miliar barel yang diketahui dengan pasti. 7,5 miliar barel diantaranya sudah dieksploitasi. Sisanya sebesar 89,5 miliar barel berupa kekayaan yang belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 523 miliar barel terkandung di lepas pantai, dan lebih dari separuhnya atau sekitar 32,8 miliar barel terdapat di laut alam. Sementara itu hanya sumber daya gas bumi. Cadangan yang dimiliki Indonesia sampai dengan tahun 1998 mencapai 136,5 triliun kaki kubik. Cadangan ini mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 1955 yang hanya sebesar 123,6 triliun kaki kubik. Sedangkan potensi kekayaan tambang dasar laut seperti aluminium, mangan, tembaga, zirkonium, nikel, kobalt, biji besi, non-titanium, vanadium, dan lain sebagainya yang sampai sekarang belum teridentifikasi dengan baik, masih diperlukan teknologi yang maju untuk mengembangkan potensi tersebut. 3. Peristiwa bahari. Penggunaan peristiwa bahar hakikatnya adalah upaya pengembangan dan memanfaatkan objek serta daya tarik wisata bahari di kawasan pesisir dan laut Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki kekayaan alam dan panorama pantainya yang indah dengan gelombang pantai yang menantang di beberapa tempat, serta keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias. Adapun kawasan wisata bahari di Indonesia antara lain yaitu A. Kepulauan Padaido Biak di Papua. Kawasan wisata bahari ini sangat ideal untuk kegiatan diaing, wisata cross. Program pengembangan wisata bahari di Kepulauan Padaido antara lain diversifikasi kegiatan nelayan dengan pengembangan wisata memancing menggunakan perahu tradisional nelayan, paket wisata selain di daerah kapal tenggelam, serta pengembangan cruiser regional dengan menggunakan kapal penisi dan seaplane untuk menjangkau pulau-pulau kecil. B. Pulau Selayal Takabone Rate di Sulawesi Selatan. Kawasan wisata bahari ini sangat cocok untuk diving, snorkeling, berlayar, dan memancing. Program pengembangan wisata bahari di Kepulauan Selayar adalah sebagai hubungan wisata cross internasional regional dan cross kapal tradisional seperti Penisi Nusantara. C. Pulau Nias dan Kepulauan Mentawai di Sumatera Utara. Kawasan wisata bahari di Pulau Nias sangat ideal untuk selancar dengan pengembangannya ekowisata berbasis komunitas serta olahraga selancar. Program pengembangan di kawasan ini lebih fokus pada penganekaragaman daya tarik wisata dengan menampilkan budaya daerah. D. Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat. Kawasan wisata bahari di kepulauan ini sangat ideal untuk kegiatan menyelam. Pengembangan kawasan wisata bahari di Kepulauan Raja Ampat dengan pola partner MNC multinational companies yang melibatkan pelaku industri wisata bahari, pemerintah daerah dan masyarakat setempat. E. Kepulauan Ujung Kulon dan
Anak Krakatau di Banten. Kawasan wisata bahari ini ideal untuk kegiatan diving dan cozy regional dengan tema pengembangannya ekowisata berbasis konservasi. Program pengembangan di Kepulauan Ujung Kulon antara lain perencanaan tata ruang yang jelas antar konservasi dengan areal pengembangan sesuai dengan daya dukung lingkungan, menyediakan fasilitas transportasi menuju objek wisata dengan kegiatan kapal penisi dan sailplane untuk menampung wisatawan domestik dari Jakarta. Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Kawasan wisata bahari ini ideal untuk kegiatan diving dan wisata cross. Program pengembangan di Pulau Komodo adalah wisata cross regional dengan fasilitas marina untuk menjangkau pulau-pulau kecil di sekitarnya. Perlu disediakan kapal penisi dan sailplane. Teluk Tomini, Kepulauan Tongean di Sulawesi Tengah. Kepulauan ini ideal untuk kegiatan menyelam dan snorkeling. Program pengembangan di Teluk Tomini antara lain penyediaan fasilitas marina, kapal penisi dan sailplane dengan kemitraan masyarakat dengan pelaku usaha pariwisata. Kepulauan Bali dan Lombok. Wisata bahari di dua kepulauan ini ideal untuk kegiatan menyelam, selancar, cross regional dan internasional. Program pengembangan pariwisata bahari di kawasan ini antara lain dibangun kemitraan pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan kalangan industri wisata bahari, menyediakan fasilitas pelabuhan, akomodasi, dan pertunjukan budaya. Balerang di Kepulauan Riau. Kawasan ini sangat ideal untuk kegiatan cross dan marina serta selancar. Program pengembangan wisata bahari di Balerang yaitu pelabuhan wisata bahari yang menunjung limpahan wisatawan dari Singapura menuju daerah tujuan wisata Kepulauan Riau. Pengembangan wisata ini sangat ideal karena letaknya pulau ini strategis di Selat Malaka dan dekat dengan Singapura. Kepulauan Seribu di Jakarta. Wisata bahari yang sangat ideal untuk di Kepulauan Seribu adalah selancar, memancing, dan olahraga bahari. Untuk itu program pengembangan di kawasan ini antara lain perencanaan tata ruang yang sangat jelas antar area konservasi dan pengembangan yang disertai taman nasional, serta pengembangan untuk fasilitas air adalah marina, kapal penisi dan sailplane untuk kegiatan olahraga. Seluruh kekayaan alam ini merupakan sebagian kecil dari berjuta potensi wisata laut di Indonesia. Jika tidak mendapatkan perhatian dan dikelola dengan baik, kekayaan alam yang berlimpah ini hanya akan sia-sia. Kepulauan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Kawasan wisata bahari ini ideal untuk kegiatan menyelam dan cross regional. Program pengembangan wisata bahari di Kepulauan Wakatobi antara lain cruise internasional dan regional dengan pengembangan pelabuhan Makassar sebagai hubungan serta konservasi kekayaan laut dengan memperlakukan sertifikat penyelam dan penegakan hukum. Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur. Kawasan wisata bahari Derawan ideal untuk kegiatan menyelam dan konservasi penyu. Program pengembangan wisata bahari di kepulauan ini selain konservasi habitat penyu sebagai daya tarik wisata juga untuk konservasi pengembangan budaya di Pulau Kakaban dan Sangkalaki dengan Pulau Partnership MNC multinational companies memanfaatkan teknologi. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.